Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Ami di kelas IPA seru tentunya. Baik anak-anakku, mudah-mudahan kita semua berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat-sehat di rumah. Kalau terpaksa keluar rumah jangan lupa pakai masker. Oke. Tadi kita sudah lihat beberapa video ya. Video yang pertama itu tentang Peuyeum Bandung. Orang Sunda mah kedah terang naon Peuyeum Bandung teh. Orang Sunda harus tahu apa Peuyeum Bandung itu. Kita tahu ya, Peuyeum Bandung itu adalah olahan makanan tradisional yang terbuat dari singkong yang kemudian mengalami proses fermentasi menjadi lebih lembek, karbohidratnya terurai menjadi satu produk yang bernilai manfaat dan ekonomis begitu. Kemudian tadi juga kita lihat video tentang pembuatan vaksin, bagaimana vaksin itu dibuat di pabrik besar yang prosesnya juga steril, kemudian juga diambil dari virus atau bakteri yang menjadi bibit, kemudian dikembangbiakan dan akhirnya dikemas dan diberikan kepada manusia sebagai vaksin. Lalu tadi juga kita lihat video tentang bagaimana cara membuat yogurt ya. Yogurt itu dibuat dari susu, kemudian ditambahkan biang yogurtnya, diinkubasi selama 24 jam, kemudian ternyata susunya itu menjadi berbeda teksturnya daripada susu segar yang awal. Nah, apa sih kaitannya dengan topik yang akan kita bahas sekarang? Nah, topik yang akan kita bahas sekarang itu apa? Nah, kita lihat sama-sama. Ya, ini dia. Kali ini kita akan bahas tentang bioteknologi. Bioteknologi, ya. Sepertinya tidak asing lagi ya kata ini. Bio itu artinya hidup, teknologi yang mempermudah atau memberikan manfaat bagi manusia. Apa sih bioteknologi itu? Makhluk seperti apa? Nah, kita akan bahas tuntas kali ini. Oke, sebelumnya coba kalian perhatikan dulu dua gambar ini. Yang sebelah kanan itu adalah gambar ini ya, tapai singkong. Nah, kemudian yang sebelah kiri itu adalah gambar coronavirus vaksin coronavirus. Nah, tadi kan kita sudah lihat sama-sama videonya ya. Pertanyaannya adalah, menurut kalian apakah kedua benda ini merupakan hasil bioteknologi? Ya, betul ya. Kedua benda ini merupakan hasil bioteknologi. Kenapa sih benda ini digolongkan ke dalam hasil bioteknologi? Ya, tepat sekali. Karena keduanya melibatkan mikroorganisme yang membantu proses pembuatan vaksin maupun proses pembuatan tapai singkong. Betul ya. Nah, kalau begitu apa sih perbedaannya? Ya, betul juga perbedaannya. Kalau tapai singkong ini kita bisa buat di rumah ya, alat dan bahannya juga sederhana, tidak memerlukan alat-alat canggih. Berbeda dengan vaksin. Vaksin itu perlu dibuat dengan alat-alat yang canggih, steril, langkah-langkahnya juga rumit ya. Nah, itu perbedaannya. Walaupun keduanya merupakan hasil bioteknologi, tetapi mereka memiliki beberapa perbedaan. Oke, kalau begitu ada nggak sih produk-produk bioteknologi di kehidupan kita sehari-hari selain mereka berdua ini? Ada apa saja? Ya, betul. Misalnya kita bisa temukan kecap, keju, yogurt ya. Kemudian pernah dengar kultur jaringan, hidroponik. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh dari bioteknologi. Ya, kalau begitu bioteknologi apa sih? Kita lihat. Nah, nanti kalian boleh simak videonya lagi ya untuk lebih memahami materi ini. Oke, bioteknologi itu adalah teknologi yang melibatkan makhluk hidup sebagai agen utamanya. Nah, tadi kan kita sudah tahu vaksin maupun tapai singkong tadi itu merupakan produk bioteknologi yang tentu saja melibatkan makhluk hidup sebagai agen utamanya. Kalau vaksin tentu saja ya, dari bakteri atau dari virus yang kita buat menjadi bibit vaksin yang nantinya akan menjadi vaksin yang disuntikan ke manusia misalnya, itu sudah melibatkan makhluk hidup, mikroorganisme sebagai agen utama. Kalau singkong, tape singkong tadi bagaimana? Nah,
tape singkong tadi juga melibatkan mikroorganisme loh. Kalian tahu kan tadi bagaimana cara membuat tape singkong? Ya betul, tape singkong itu dibuat dengan menggunakan ragi. Ragi sebagai agen fermentasinya. Nah, kalian tahu apa itu ragi? Ya, ragi itu isinya adalah mikroorganisme. Kalau ragi pada peyem atau ragi pada tape singkong itu adalah jamur. Jadi jelas ya, keduanya tadi baik vaksin maupun tape singkong itu melibatkan makhluk hidup, mikroorganisme sebagai agen utamanya. Nah, ternyata ada dua jenis bioteknologi. Ada yang kita sebut sebagai bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional atau bioteknologi tradisional merupakan bioteknologi yang menggunakan organisme atau mikroba untuk menghasilkan produk baru yang bermanfaat. Jadi, titik tekannya adalah penggunaan organisme atau mikroba yang menghasilkan produk baru yang bermanfaat. Seperti tadi, kayak misalnya tape singkong, kecap, keju, yogurt itu pakai mikroorganisme baik jamur maupun bakteri. Nah, kalau bioteknologi modern, dia memanfaatkan biologi molekuler dan biologi sel untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Jadi, ini pakai sesuatu yang lebih canggih dan prinsipnya, jadi mereka mainnya itu di biologi molekuler dan biologi sel, gitu. Menggunakan alat-alat canggih juga tentu saja ya. Nah, kita lihat beberapa perbedaan antara bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Ini dia. Bioteknologi konvensional itu sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Sedangkan bioteknologi modern itu baru diperkenalkan pada tahun 1917-an. Kemudian menggunakan teknologi ala kadarnya. Nah, seperti kita kalau mau bikin tape singkong, itu kan kita bisa pakai panci biasa, kita bisa pakai sendok biasa, kita juga bisa menambahkan ragi sesuai takarannya. Tapi kalau misalnya kita ingin membuat vaksin misalnya tadi, itu tidak bisa lagi dengan teknologi ala kadarnya. Harus menggunakan wadah yang steril, harus menggunakan pipet yang steril, kemudian suhu udaranya juga diatur sedemikian rupa. Kemudian biayanya relatif murah. Kalau yang modern itu biayanya relatif mahal ya, karena menggunakan alat-alat yang canggih dan rumit. Perbedaan selanjutnya adalah pengaruh jangka panjang biasanya sudah diketahui. Misalnya kalau kita menyimpan yogurt lama-lama itu kan akan asam banget ya, dan itu karena kondisi bakterinya sudah sangat banyak sekali, tidak layak minum. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang cloning misalnya, akibat jangka panjangnya seperti apa kita juga belum tahu, karena masih diperlukan sampel-sampel penelitian yang lebih banyak. Kemudian memerlukan waktu relatif lama. Jadi kalau kita membuat peyem misalnya, itu kan perlu waktu 3-1 minggu. Sedangkan untuk bioteknologi modern itu biasanya waktunya sangat cepat. Dalam 1 hari itu bisa dihasilkan sekian ribu dosis vaksin misalnya. Kemudian perbaikan genetiknya tidak terarah karena memang tidak diarahkan untuk perbaikan genetik, sedangkan untuk bioteknologi modern itu perbaikan genetiknya sangat terarah. Bahkan ada salah satu cabang bioteknologi modern itu adalah rekayasa genetika ya, atau kita bisa memperbaiki gen-gen yang dimiliki untuk mendapatkan keturunan yang lebih baik. Kemudian tidak mampu membuat sifat organisme yang baru. Kalau modern mampu membuat sifat barunya itu ada di dalam organisme yang baru. Tidak mampu mengatasi masalah kesesuaian genetik, kalau yang modern mampu. Selanjutnya, tidak bisa diproduksi dalam jumlah banyak. Kalau misalnya modern itu bisa banyak karena diproduksinya biasanya oleh pabrik besar ya. Kemudian tidak menggunakan prinsip ilmiah. Kalau konvensional, kalau modern itu menggunakan dasar-dasar prinsip ilmiah. Nah, kita lanjutkan ke pemanfaatan bioteknologi di berbagai bidang. Nah, tadi kan kita tahu ada vaksin dan tape singkong ya. Itu di bidang pangan, itu tape singkong. Kemudian vaksin itu bidang kedokteran. Ternyata ada banyak lagi produk-produk bioteknologi di berbagai bidang. Contohnya misalnya ada, kayak dari mana dulu nih ya? Nah ini tadi vaksin di bidang kedokteran tentu saja. Kemudian ke bawah itu ada wine ya, anggur, itu di bidang pangan tentu saja. Kemudian ada yogurt. Nah, yogurt juga di bidang pangan, dia agennya namanya Lactobacillus bulgaricus. Jadi bakteri Lactobacillus bulgaricus ini mengubah
Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ada pemanfaatan bioteknologi di berbagai bidang. Tadi dari vaksin di bidang kedokteran, kemudian ada wine, ini di bidang pangan ya. Kemudian ada yogurt, bakteri yang digunakan untuk membuat yogurt itu adalah Lactobacillus bulgaricus. Lacto itu susu, jadi Lactobacillus ini substratnya berupa susu ya, menyederhanakan kandungan yang ada di susu sehingga menjadi yogurt. Kemudian ada juga kultur jaringan. Nah, ini bioteknologi di bidang pertanian. Kemudian ada tapai dan roti, ini menggunakan Saccharomyces cerevisiae sebagai agennya, atau ini jamur ya. Jamur Saccharomyces cerevisiae itu mengubah karbohidrat yang ada di tepung dan di tapai dan di singkong untuk menjadi tapai dan roti. Kemudian ada kecap dengan agennya namanya Aspergillus swentii. Kemudian ada bioteknologi lain di bidang kedokteran yaitu terapi gen. Ya, ini diilustrasikan seperti ini nih. Jadi gen-gen yang tidak bermanfaat itu bisa dibuang dalam tanda kutip, kemudian diisi dengan gen-gen yang lebih bermanfaat. Misalnya sekarang kita bisa merekayasa genetik, misalnya ingin tumbuhan mangga yang manis dan besar gitu ya. Nah, maka kita bisa merekayasa merekayasa DNA pada mangga itu menjadi yang asam dan kecilnya kita buang, kita ganti menjadi besar dan manis. Begitu. Itu ya pemanfaatan bioteknologi di berbagai bidang. Nanti kalian coba lihat di lembar kerjanya apa saja yang harus kalian lakukan. Siap-siap, di pertemuan selanjutnya kita akan melakukan banyak hal yang seru. Tetap sehat, tetap bersemangat, jangan lupa berdoa ya, mudah-mudahan corona ini segera berlalu. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan di kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih banyak dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.